Seharusnya rumah sakit jadi tempat terakhir untuk menyelamatkan nyawa, bukan tempat pertama sebuah kehilangan dimulai. Alceo Hanan Flantika baru 14 bulan. Belum sempat mengenal dunia lebih jauh, namun hidupnya berhenti di ruang perawatan. Keluarga menyebut ada yang tidak beres dalam penanganan medis yang diterima anak mereka. Dan kini kehilangan itu berubah menjadi perjuangan. Kematian bayi ini kini masuk ke ranah hukum. Orang tua Alceo melaporkan dugaan kelalaian medis ke Polda Sumatera Barat. Puncak kritisnya setelah mereka mengukur semua organ tubuh itu, ketahuanlah gula darahnya rendah, saturasinya sudah turun, tensinya turun gitu. Dengan adanya monitor-monitor tadi. Monitor yang dijanjikan itu dikeluarkan ketika Alceo nafasnya sudah tinggal sedikit. Gitu. Matanya sudah kaku, tidak mendengar siapa-siapa lagi. Saya bilang ke semua dokter itu, Pak, saya sudah tidak sanggup menunggu di sini. Saya mau bawa anak saya ke luar negeri. Saya mau keluar paksa gitu. Saya hanya butuh rekam medis. Saya temui karunya. Suster, saya mau rekam medis. Rumah sakit yang di Singapura butuh rekam medis. Sekarang anak saya akan saya bawa keluar. Ketika saya berikan informasi seperti itu, kumpul semuanya. Berkumpullah orang bagian administrasi datang, gitu, DPJP-nya datang. Disitulah mereka seolah-olah membujuk saya lagi, gitu. Ngapain dibawa ke luar negeri, Pak? Anak Bapak sudah seperti ini. Setidak-tidaknya jangan ke luar negeri, ke Jakarta aja. Kalau nggak salah mereka menyebut RSCM. RSCM biasanya rujukan. Nah, rujukan berikutnya kan, ke RSCM saja, itu lebih baik dari yang di sini. Itu kata dokter DPJP anak saya. Tapi datanglah dokter dipicu, gitu, yang terbiasa menangani anak dengan kondisi seperti ini kan, tanpa dia memeriksa apa-apa, tanpa sentuh apa-apa, dia hanya melihat monitor, melihat cara bernafas anak saya, langsung dia bilang, Pak, anak Bapak ini kondisinya sudah sangat parah, paru-parunya sudah radang sekali, pernafasan sudah rendah sekali. Kalau Bapak bawa juga ke Singapura, maka anak Bapak ini bisa meninggal di jalan. Sudah tidak transportable untuk dibawa. Sebelum dokter dipicu ini datang, semua orang di situ mengatakan, Pak, ini anaknya alhamdulillah gula darah udah naik, saturasinya udah bagus karena udah kita kasih oksigen yang 2 liter, gitu. Tensinya ambang batas. Istri saya komplain, ini tensinya rendah sekali, tolong diperbaiki, tolong diperiksa. Bu, tenang, ini untuk anak-anak ambang batas untuk tensi, gitu. Ini masih normal, masih tidak apa-apa. Yang jadi masalah sekarang hanyalah di bagian pernafasan. Kita hanya perlu oksigen. Selama perawatan kami ditenangkan seperti itu. Itu yang membuat kami lalai, gitu. Itu yang membuat kami tidak mau lagi berpikir di luar. Karena mereka menganggap ini biasa, ini bagus, lukanya bagus sekali ya, ini sebentar sembuh ini, wah hebat. Seperti itu terus penyampaiannya. Penting. Saya bertanya langsung kepada dia, dokter, apakah yang Anda lakukan, cara Anda memandikan Alceo ketika Anda buka pampersnya tanpa dibersihkan, pupnya Anda langsung masukkan ke air sehingga airnya berubah warna, kemudian airnya tidak diganti, itu sesuai dengan SOP medik? Dia menjawab, mohon maaf Pak, itu memang tidak sesuai dengan SOP. Saya mengakui saya salah, dan saya mengakui bahwa jika tidak sesuai dengan SOP berarti saya telah melalaikan. Doris Flantika dan istrinya datang ke Mapolda Sumbar tanpa pengacara. Mereka membawa satu hal, kehilangan yang belum mereka pahami. Sejumlah nama dilaporkan, mulai dari jajaran direksi hingga dokter yang menangani. Laporan ini tercatat dengan dugaan tindak pidana tenaga kesehatan sesuai pasal 440 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Di Reskrim bahwa sedang dilaksanakan klarifikasi secara lisan. Nanti untuk perkembangan selanjutnya akan kami update perkembangan berikutnya. Untuk luka bakar itu sampai sekarang masih dalam suatu penyakit yang tidak bisa diprediksi. Nanti ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan standar SOP,
ya kami secara tegas akan melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kasus ini bukan hanya soal benar atau salah. Ini tentang kepercayaan yang diberikan kepada sistem kesehatan. Proses hukum masih berjalan. Di tempat yang seharusnya menyelamatkan, sebuah nyawa justru hilang. Dan yang tersisa hari ini bukan hanya duka, tapi pertanyaan yang belum terjawab.